COVID-19 telah menjadi wabah global. Kini dunia tengah menyaksikan berbagai permasalahan yang menyerang berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana pola pembelajaran yang biasanya dilakukan secara konvensional atau bersemuka secara tiba-tiba, semua lembaga pendidikan mengharuskan pola pembelajarannya secara jarak jauh. Hal ini didasari oleh kebijakan Mendikbud dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berbagai persoalan yang ada terkait pembelajaran jarak jauh mengharuskan lembaga pendidikan harus melakukan inovasi dan adaptasi secara masif dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kondisi saat ini pun telah mendisrupsi gerakan pramuka. Berbagai kegiatan seperti berkemah, latihan rutin, dan kegiatan produktif lainnya menjadi sangatlah terbatas. Tentu hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menjalankan program pendidikan dan pelatihan yang biasa dilakukan oleh pembina dan juga anggota pramuka. Melihat dari permasalahan yang ada, maka solusi yang kami tawarkan dalam penelitian ini adalah platform RobustCode berbasis auto recovery yang terintegrasi pada aplikasi LAN yang dapat diakses oleh peserta didik maupun pembina sebagai media pembelajaran kepermukaan yang praktis dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, Saya RP Nurpala. saya Rehanudin. Dan saya Muhammad Sarabani. Kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul RobustCode. Robot Bincang Kepramukaan berbasis auto recovery sebagai media pembelajaran jarak jauh kepramukaan di era new normal. Metodologi yang dipakai pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan penggunaan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini berangkat dari satu kerangka teori gagasan dari para ahli baik di bidang kepramukaan ataupun di bidang pendidikan, serta pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan berdasarkan permasalahan serta memunculkan solusi yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dari bentuk dukungan data empiris. Selain metode kualitatif, peneliti menggunakan metode survei untuk mendapatkan data terhadap responden atau calon pengguna dari aplikasi ini. Survei dilakukan melalui tautan yang peneliti buat dan diperuntukkan untuk para anggota pramuka, baik penegak, pandega, serta pembina pramuka di sekolah. Dan berikut merupakan kerangka berpikir yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut semua wadah atau komunitas harus berinovasi agar tidak tertinggal dan tergerus oleh zaman. Salah satunya adalah organisasi kepramukaan. Di masa pandemi COVID-19, semua kegiatan yang berhubungan dengan keramaian itu kini telah dibatasi, termasuk kegiatan kepramukaan. Organisasi pramuka harus terus berkembang dan berinovasi, karena dalam kegiatan kepramukaan mengandung banyak sekali manfaat yang berlandaskan ADART Gerakan Pramuka dari bab 4 bahwa pendidikan kepramukaan mengandung nilai-nilai yang sangat baik dalam usaha untuk membentuk dan mengembangkan karakter siswa. Bagi kami, salah satu inovasi yang sangat cocok diterapkan pada saat pandemi seperti ini adalah dengan menciptakan sebuah platform media pembelajaran. Karena dengan demikian, kegiatan pramuka akan terus berlanjut dengan nuansa serta metode pengemasan pembelajaran yang berbeda. Untuk menghadapi kebiasaan baru, penggunaan media sosial saat ini kerap kali menjadi alternatif dalam menjalani aktivitas. Media sosial kini menjadi media komunikasi untuk menghubungkan peserta didik dengan tenaga pembina di sekolah, antara lain WhatsApp, Telegram, dan lain. Di antara ketiga aplikasi tersebut tentunya masih memiliki kekurangan masing-masing sehingga pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ yang harus dilakukan di masa pandemi ini agak sedikit terhambat. Kenapa demikian? Berdasarkan survei yang kami lakukan pada penelitian ini, dari pembina ataupun peserta didik masih belum menemukan media yang cocok untuk pembelajaran jarak jauh kepramukaan. Begitu juga dengan keadaan saat ini yang sedang ramainya beraktivitas kebiasaan baru, dan fitur ini sudah peneliti terapkan dalam RobustCode, dan berikut merupakan demonstrasi dari RobustCode. Klik RobustCode, lalu pilih salah satu fitur. Tik
PBB untuk belajar peraturan baris berbaris. Nah, dia akan membalas seperti ini ya. Lalu klik Semapur. Dia akan balas seperti ini juga. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Robospot. Kali ini kita akan belajar. Baik, terima kasih. Setelah melakukan survei terhadap 42 responden dengan link bit.ly Roboscode dengan jumlah 73 pertanyaan, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Tabel survei ini menggambarkan bahwa aplikasi Roboscode dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka penggiat pramuka, baik peserta didik ataupun para pembina pramuka di sekolah-sekolah. Dapat kita lihat, respon tertarik ini memiliki persentase sebesar 80% lebih besar dibanding mereka yang merespon biasa saja, atau sebesar 4,8%. Platform ini dapat diterima dengan baik oleh calon user atau calon pengguna karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu adanya fitur video, adanya fitur chat, adanya fitur penugasan yang unik dan kreatif, maupun tersedianya berbagai fitur menarik lainnya, sehingga pembelajaran jarak jauh kepramukaan dapat terlaksana dengan baik. Kami yakin bahwasanya aplikasi ini dapat diterapkan oleh pembina dan dapat membantu pembina dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepramukaan di masa new normal ini.